warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi untuk seri kuliah praktikum statistika elementer, dan kali ini kita akan membahas tentang ukuran peletakan data, yaitu bagaimana menghitung median, kuartil, desil, persentil menggunakan SPSS. Nah, terlebih dahulu saya jelaskan tentang ukuran peletakan data dalam statistik sebagai salah satu statistika deskriptif. Nah, untuk ukuran peletakan data ini adalah ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekelompok banyak data yang ada. Atau bisa juga dikatakan bahwa ukuran peletakan data ini adalah suatu besaran atau ukuran untuk menggambarkan letak. Jadi letak data dari sekumpulan data. Nah, untuk ukuran peletakan data ini ada 4, yaitu median atau disingkat ME, kemudian kuartil, Q1, Q2, dan Q3, kemudian desil D1, D2 sampai dengan D9, dan persentil yaitu P1, P2 sampai dengan P99. Nah, untuk median ini juga termasuk salah satu ukuran untuk melihat bagaimana data memusat, sedangkan untuk fungsi median pada ukuran peletakan data ini adalah untuk melihat letak data setelah data itu dibagi menjadi dua bagian yang sama banyak. Maka nilai median, ukuran median ini nilainya akan ada satu nilai, di mana nilai ini merupakan nilai tengah, karena kita membagi data yang kita punya menjadi dua bagian yang sama banyak. Kuartil ini adalah letak data setelah data kita tentu kita data urutkan dulu terlebih dahulu, kemudian kita bagi data yang kita punya menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, karena data yang dipunyai ini kita bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, maka nilai kuartilnya ini ada 3 besarannya, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, sedangkan desil sendiri ini adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Tentu setelah data diurutkan. Nah, untuk desil ini nilainya ada 9, yaitu D1, D2 sampai dengan D9. Kenapa? Karena tadi kita membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak, sehingga sekatannya setelah kita bagi menjadi 10 bagian sama banyak itu ada 9. Nah, untuk persentil ini adalah membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak. Maka sekatannya nilai persentil yang akan diperoleh itu adalah P1, P2, P3, dan seterusnya sampai dengan P99. Nah, ada keterkaitan antara nilai median, kuartil, desil, dan persentil ini, yaitu nilai P10 itu sama dengan nilai desil 1. Nilai P20 itu sama dengan nilai desil 2. Nilai persentil 30 sama dengan nilai desil 3. Nilai persentil 40 sama dengan nilai desil 4. Nilai persentil 50 sama dengan nilai desil 5, dan juga sama dengan nilai kuartil 2, dan juga sama dengan nilai median. Kemudian P60 ini sama dengan nilai desil 6, P70 sama dengan desil 7, P80 sama dengan D8, P90 sama dengan D9, dan P25, persentil 25 sama dengan kuartil 1, persentil 75 sama dengan kuartil 3. Nah, ini beberapa keterkaitan antara nilai median, kuartil, desil, dan persentil.
Nah, bagaimana cara penggunaan SPSS untuk menentukan nilai-nilai yang sudah saya jelaskan tadi? Di sini saya sudah berikan satu contoh data, yaitu nilai ujian statistika dari 40 orang mahasiswa. Data ini juga sudah saya sering gunakan pada video-video statistika sebelumnya. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana menentukan nilai-nilai tersebut ini ya. Nah, kita buka dulu SPSS-nya. Nah, ini SPSS-nya. Nah, ini saya buka jendela editor yang baru, berarti file, new data. Nah, ini seperti ini, jendela editor yang baru. Kita inputkan dulu nilainya ya. Saya copy dari Excel untuk datanya. Ini nilai ujian statistika dari 40 mahasiswa. Saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita definisikan variabelnya pada tab variable view. Kita klik, nah ini kita klik yang var 0001. Kita ganti menjadi nilai. Ini nama variabelnya nilai. Kemudian field desimalnya, kolom desimal ini kita jadikan 0. Di label kita tuliskan nama variabel secara lengkap, nilai ujian statistika. Nah, untuk misurnya kita ganti menjadi scam. Nah, kita kembali ke jendela tab data view ini. Nah, ini sudah berubah ya nama variabelnya. Nah, selanjutnya kita menghitung ini tadi nilai-nilai persentil, desil, dan seterusnya. Nah, ini kita klik analyze ya, analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frekuensi. Nah, ini di kotak sebelah kiri ini sudah ada variabelnya, yaitu nilai ujian statistika. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu variabel ini ke kotak variabel yang sebelah kanan. Kita klik nama variabelnya, kita klik tanda panahnya. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai peletakan datanya, kita klik statistik. Nah, ini sudah ada di sini. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan ya. Nah, sekarang kita untuk menentukan peletakan data. Kita checklist untuk kuartil. Ya, kuartil. Kemudian ini kita checklist persentilnya. Nah, misalnya tadi kita tentukan desil 1 ya. Desil 1 berarti yang kita tuliskan adalah persentil 10. Nah, kita klik add. Kemudian desil 2 misalnya berarti persentil 20. Ya, berarti kita klik add. Kemudian misalnya ya kita tentukan lagi desil 3 berarti persentil 30. Add lagi. Kemudian desil 4 ya berarti persentil 40. Kemudian desil 5 berarti persentil 50. Kemudian desil 6 nah ya berarti persentil 6 ini saya remove dulu. Desil 6 berarti kita tulis persentil 60. Kemudian kita mau cari desil 7 berarti persentil 70 yang kita tulis. Add lagi. Kemudian desil 8 berarti persentil 90 dan desil 9 berarti persentil 90. Selanjutnya tadi persentil 25 ya, persentil 25 dan persentil 75. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya sudah ada. Nah, saya pindahkan dulu ini ke PowerPoint yang tadi. Nah, kalau kita mau copy output ini, kita bisa klik kanan. Saya sering menggunakan copy spesial. Ya, kita checklist yang ini, kemudian OK. Nah, saya pindahkan ke
PowerPoint. Ini sudah ada. Nah, kita coba bahas ya. Nah, kita lihat ya outputnya. Ini bahwa jumlah N-nya ya, banyak data validnya 40, data missingnya tidak ada. Kemudian kita lihat nilai persentilnya ya. Kita lihat nilai desil 1. Berarti nilai desil 1 ini adalah persentil 10. Berarti nilai desil 1-nya adalah 56,4. Kemudian desil 2 berarti sama dengan nilai persentil 20. Berarti nilainya adalah sama dengan 65. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat kuartil 2 ya. Berarti kalau kuartil 2 itu sama dengan desil 5 sama dengan persentil 50. Berarti kuartil 2 itu 75. Nah, atau misalnya kita mau lihat persentil 90, berarti ini sama dengan desil 9. Nah, nilainya 90. Nah, untuk menentukan nilai kuartil 1, berarti nilai yang kita lihat adalah persentil 25. Nah, berarti kuartil 1-nya adalah 65. Untuk menentukan nilai kuartil 3, berarti yang kita lihat adalah persentil 75. Nah, persentil 75-nya adalah 88,75. Nah, begitu cara menghitung ukuran peletakan data, yaitu median, kuartil, desil, dan persentil dengan menggunakan SPSS. Sangat mudah sekali. Nah, nanti video selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Sampai berjumpa kembali ya pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.